Kutukan Belandar Kayu. Bagian 4, Anak Pewaris yang Dipilih. Welcome to my channel. Om Gelap ku panggil. Welcome to my channel. Masuk sini. Sejak kematian Karsiman, para tetua desa tak lagi menunggu pertanda. Mereka memahami satu hal dengan pasti, kutukan Belandar Kayu tidak berhenti pada satu korban. Perjanjian lama menuntut pewaris, bukan tumbal sembarangan. Jika tidak dipenuhi, ia akan memilih sendiri. Nama itu akhirnya keluar dari mulut Mbah Wiryo, diucapkan dengan suara bergetar dan nyaris berbisik, "Selamat." Anak laki-laki berusia 9 tahun itu adalah cucu jauh Mbah Sastro, garis darah yang selama puluhan tahun sengaja diputus dan disembunyikan. Ibunya, Sari, telah lama meninggalkan desa, bersumpah tak akan pernah kembali. Ia membawa Slamet pergi demi memutus segala ikatan dengan masa lalu yang ia sendiri tak berani ceritakan. Namun darah tidak pernah lupa jalan pulangnya. Sejak sepekan terakhir, Slamet mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang tengah rumah panggung tua. Di atas kepalanya, belandar kayu itu berdenyut seperti jantung hidup. Dari retakan halus di kayu, menetes cairan hitam kental, jatuh tepat ke telapak tangannya. Setiap kali terbangun, telapak tangan Slamet berbau anyir, bau yang tak bisa hilang meski telah dicuci berkali-kali. Perubahan pun mulai terlihat. Slamet berbicara dengan nada yang bukan miliknya sendiri. Kadang ia menyebut nama-nama yang tak dikenal siapapun di kota. Kadang ia menghitung dalam bahasa Jawa kuno, panjang, lebar, dan tinggi, seolah sedang mengukur ruang bagi sesuatu yang tak kasat mata. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon. Tanpa sepatah kata, Slamet melangkah keluar rumah pada malam Selasa Kliwon. Namun langkah itu tak pernah benar-benar sampai pada tujuan. Beberapa puluh langkah dari halaman, tubuh kecilnya mendadak limbung. Slamet terjatuh di tanah. Kejang-kejang, matanya terbuka namun kosong. Dari sela bibirnya keluar suara lirih, bukan tangis, bukan jeritan, melainkan gumaman panjang yang tak dipahami siapapun. Warga yang melihatnya tak berani mendekat. Udara di sekeliling Slamet terasa berat, seolah malam menekan dada. Lampu minyak di teras rumah-rumah bergetar, nyalanya mengecil, lalu padam satu persatu. Sari yang sejak tadi terjaga oleh perasaan tak menentu segera berlari. Ia memeluk tubuh Slamet yang dingin, lebih dingin dari tanah basah yang diinjaknya. Nafas anak itu tersengal, seolah paru-parunya diisi udara dari tempat lain. Sejak malam itu, Slamet jatuh sakit. Demamnya datang dan pergi tanpa pola. Kadang tubuhnya panas membara, kadang sedingin kayu tua yang lama tak tersentuh matahari. Matanya sering terbuka tanpa berkedip, menatap langit-langit rumah dengan ekspresi yang bukan milik anak 9 tahun. Dalam tidurnya, Slamet menyebut satu nama berulang-ulang. Sastro, Sastro. Setiap nama itu terucap, terdengar bunyi kayu berderit dari arah rumah panggung tua. Padahal jaraknya puluhan meter dan tak ada angin yang bertiup. Tabib dipanggil, air doa disiramkan, kembang setaman ditebar di bawah tempat tidur Slamet. Namun setiap kali doa dibacakan, Slamet justru tertawa lirih, tawa pendek, kering, dan membuat bulu kuduk berdiri. "Ini bukan sakit biasa," bisik tabib. "Yang datang bukan penyakit, tapi panggilan." Setiap menjelang tengah malam, Slamet selalu berusaha bangun. Tangannya meraba-raba udara, seolah mencari sesuatu di atas kepalanya. Jika tak dipegangi, ia akan berbisik pelan. "Belum genap." Dan setiap kali kata itu terucap, bau anyir kembali memenuhi ruangan, bau yang sama seperti dalam mimpinya. Di kota kecil tempat mereka bersembunyi, tak satu pun tabib mampu menjelaskan kondisi Slamet. Obat tak bekerja. Air doa tak bereaksi. Namun satu hal selalu sama. Setiap malam jam yang sama, Slamet duduk tegak menghadap arah desa asal ibunya, seolah mendengar panggilan yang tak bisa ditolak.
Sari akhirnya mengerti, yang ia potong bukan kutukan, melainkan jalannya sendiri. Dengan hati gemetar, Sari membawa Slamet kembali ke desa yang telah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Perjalanan itu sunyi. Setiap kali mereka melewati batas wilayah desa, angin berubah arah, membawa bau kayu lapuk dan tanah basah, bau yang langsung dikenali Sari, bau rumah panggung Mbah Sastro. Sari tak lagi menunggu fajar. Malam itu, setelah tabib pergi dengan wajah pucat dan tanpa janji apapun, Slamet kembali mengigau. Tangannya mencengkeram udara, jemarinya menutup dan membuka seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pulang, bisiknya lirih. Ke rumah kayu itu, Sari terdiam. Dadanya terasa sesak. Kata-kata itu bukan permintaan, melainkan panggilan. Ia teringat sumpahnya sendiri bertahun-tahun lalu, tak akan kembali ke desa, tak akan menginjakkan kaki di rumah panggung Mbah Sastro, tak akan membiarkan masa lalu menyentuh anaknya. Namun kini, melihat Slamet terbaring lemah, Sari menyadari satu hal yang paling ia takuti. Ia boleh lari sejauh apapun, tapi darah Slamet telah lebih dulu kembali. Menjelang subuh, Sari mengemasi barang seadanya. Tak ada yang diberitahu, tak ada yang pamit. Ia menggendong Slamet di punggung, membiarkan tubuh kecil itu bersandar lemah di bahunya. Saat mereka melangkah menuju batas desa, angin berubah arah. Udara terasa lebih berat, membawa bau kayu lapuk dan tanah basah, bau yang selama ini menghantui mimpi Sari. Slamet membuka mata. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, tatapannya jernih. "Ibu," katanya pelan, dia menunggu. Perjalanan itu sunyi, tak ada burung, tak ada suara serangga. Bahkan langkah kaki mereka terdengar asing di tanah sendiri. Ketika gerbang bambu desa tampak di kejauhan, Slamet mendadak tertidur, tidur yang terlalu tenang untuk anak yang sakit. Para tetua desa sudah menunggu. Tak ada sambutan, tak ada keterkejutan, seolah kedatangan Sari dan Slamet telah lama mereka ketahui. Mbah Wiryo berdiri paling depan, tongkat kayunya menghunjam tanah. "Darah yang pergi," katanya lirih, "akhirnya pulang juga." Sari memeluk Slamet erat, suaranya bergetar saat berkata, "Aku tidak datang untuk menyerahkan anakku." Mbah Wiryo menatap rumah panggung tua di kejauhan, tempat belandar kayu itu berada. "Kami tahu," jawabnya pelan. "Justru karena itu, desa ini masih berdiri." Dan saat matahari tenggelam, terdengar bunyi kayu berderit dari arah rumah Mbah Sastro, pelan, panjang, dan penuh penantian. Belandar itu tahu, pewarisnya telah kembali. Malam itu, Slamet dibawa kembali ke rumah panggung tua. Namun kali ini berbeda. Belandar kayu yang retak tidak lagi meneteskan cairan hitam. Ia diam, seolah menunggu. Sari berdiri tepat di bawahnya, menggantikan posisi Slamet. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya, perjanjian darah Mbah Sastro, anak yang dahulu hampir dijadikan pewaris, dan alasan mengapa ia lari, karena ia menolak menjadikan anaknya sebagai warisan kutukan. Slamet melangkah keluar rumah, berjalan lurus menuju rumah panggung Mbah Sastro yang telah lama dipasangi garis pembatas bambu. Tak satupun warga berani menghentikannya. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan padam satu persatu saat ia melintas, seperti memberi jalan. Di dalam rumah itu, Slamet berhenti tepat di bawah belandar. Kayu tua itu berderit keras, jauh lebih keras dari sebelumnya. Dari celah sambungan muncul bekas pahatan lama, aksara dan simbol yang kini terlihat jelas. Itu bukan ukiran hiasan, melainkan perjanjian darah yang dahulu dipahat Mbah Sastro dengan tangannya sendiri. Slamet menengadah, lalu berkata dengan suara datar dan tenang, "Sekarang genap." Namun sebelum ritual berpindah sempurna, Sari datang berlari, menjerit memanggil nama Slamet. Tangis itu memecah kesunyian malam. Untuk pertama kalinya sejak kematian Mbah Sastro, belandar kayu itu retak. Retakan itu bukan tanda pelepasan, melainkan tanda penolakan. Karena pewaris sejati belum sepenuhnya menyerah. Dan saat kayu tua itu menjerit,
patah sebagian, seluruh desa mendengar suara yang sama, suara perjanjian yang gagal diwariskan. Tidak pernah kembali ke desa itu setelah malam Selasa Kliwon. Ia pergi sebelum fajar, membawa Slamet dalam diam, tanpa menoleh sekalipun ke rumah panggung yang perlahan ditelan kabut. Tak ada yang berani menghentikan mereka. Tak ada pula yang mencoba bertanya. Semua orang tahu, beberapa luka hanya bisa diselamatkan dengan meninggalkan tempat asalnya. Slamet kembali menjadi anak kecil yang pendiam. Ia tidak lagi menghitung dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Telapak tangannya tak lagi berbau anyir. Namun terkadang, saat tidur terlalu lelap, jarinya bergerak sendiri, menggambar garis-garis samar di udara, seperti mengukur sesuatu yang tak terlihat. Sari hidup dengan kewaspadaan yang tak pernah padam. Setiap kali malam terasa terlalu sunyi, ia akan terbangun dan memeluk Slamet erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Ia tahu perjanjian itu tidak hancur. Ia hanya kehilangan wadahnya, karena darah telah mengenal panggilan itu, meski suara telah dibungkam. Di tempat yang jauh dari desa, pada malam-malam tertentu, Slamet kadang menatap langit tanpa alasan. Matanya mengikuti sesuatu yang bergerak pelan, seberkas cahaya yang hanya ia lihat sendiri. Saat Sari memanggil namanya, Slamet selalu menoleh dan tersenyum. Namun sebelum berpaling, ia selalu berbisik pelan. Belum sekarang, dan Sari pun tahu, sejauh apapun mereka melangkah, ada hal-hal yang tidak mengejar, melainkan menunggu.